Rohmu sendiri Tuhan yang memimpin hamba-Mu, sehingga firman yang kami sampaikan itu semua datang daripadamu. Biarlah kami semuanya, kita semua yang ada di sini boleh merasakan kebenaran firman malam hari ini dan nanti pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus bagi yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, bersama katakan amin. Ya. Shalom semuanya. Iya. Puji Tuhan ya. Fresh semuanya kita sore hari ini, baik yang datang dari Palangka juga teman-teman kita semua yang ada di Kasongan. Saya merasakan atmosfer yang sungguh luar biasa sore hari ini ya. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih koordinator Kasongan ya, Bapak Gembala Pak Yusa, juga Pastor Ayi yang mengizinkan kami untuk sore hari ini share firman ya. Juga dari YAS Pusat, Pastor Fendi boleh memperbolehkan kami Pak ya. Ya, meskipun kami belum ke pusat tapi Bapak bisa mendengarkan di sini Pak ya. Ya. Terima kasih. Jadi saya sukacita sekali karena bahwa jauh sebelumnya di 2011 saya sudah kenal sama Gembala YAS Kasongan ya. Saya panggil beliau biasanya itu Taci ya, karena kebetulan juga memang dari ini penampilan kelihatan ya, memang kalau orang nggak tahu pasti memang Taci ya, Taci dari Taci Kalimantan asli ya. Beliau ini mempunyai roh gembala yang begitu luar biasa ya. Jadi bersyukur YAS Kasongan kalau mempunyai gembala ya, Ibu Pastor Ayi dan Pastor Yusa, dia sangat memperhatikan gembala. Jadi aku bilang gembala yang baik itu berani turun ya. Jadi dia melangkah ya, melihat bawahnya itu dalam arti mau domba-dombanya itu selalu beliau perhatikan ya. Saya pun juga yang tidak gembalanya dan bukan dombanya juga dia melihat sekali ya. Jadi dia itu Pastor Ayin gini, jadi dia karena beliau sudah menjadi gembala itu kalau berbicara kita harus peka. Jadi dia sering pakai bahasa Alkitab. Dia gini, dan ini di bulan Juni kemarin ya. Ya. Jadilah pelaku firman. Jangan hanya mendengar saja. Jika tidak demikian berarti kamu menipu dirimu sendiri. Loh, apa Cik maksudnya aku bilang itu? Wah ini jadi kan gini ya, apa sambungannya di bulan Juni dia sudah ya mau mati-mati ke saya. Mungkin saudara semua nyambung gak ya apa yang dia sampaikan dengan apa yang harus saya laksanakan? Ternyata dia gini, dia tuh tahu sejarah saya, biografi saya ya, karena dia juga seorang gembala yang mengerti keadaan domba-dombanya. Dia bilang ini, dan sekarang minyak goreng mahal, dia bilang gitu. Nah terus saya tahu kamu 2001 dulu, kamu sudah mengalami gitu loh. Loh kenapa sih? Loh kamu kan pernah di dalam hidupmu kamu tidak memakai minyak goreng. Bukan berarti kita itu tidak senang minyak goreng, senang. Dia kayaknya tahu kan rohnya tinggi, gembala itulah. Jadi saudara semua bersyukur. Jadi gini, oh ternyata oke. Saya akhirnya terus terang aja. Ya Ci, memang saya akui, gue bilang gitu. 2001 kehidupan saya pernah merasakan hidup tanpa minyak goreng. Tapi dalam waktu nggak yang konstan, dalam waktu tertentu saya harus tanpa minyak goreng gitu. Bukan berarti saya diet, bukan ya. Tetapi gini, di saat penjualan ya, nah sekali lagi saya sampaikan ya, nama saya Adi Nugroho, tadi lupa kenalan ya. Kerjaan saya kebetulan di luar negeri ya. Jadi dalam arti saya tidak bekerja di pemerintah dalam negeri ya, gitu. Jadi saya kerja di luar negeri. Kalau gembala sini kan pemerintah dalam negeri semua Pak ya, kita kerja di luar negeri. Dalam arti saya swasta. Ya. Di saat kita situasi yang
penjualan waktu itu tidak ini ya, dalam arti 35.000 yang penjualan, jadi saya harus memakan 5.000. Cara makan 5.000 itu bagaimana ya? Minyak goreng harus irit, tidak usah beli. Nah, jadi makanya itu nasi pakai rice cooker, lauknya tempe, tempenya kita masukkan ke dalam rice cooker itu, jadi di apa itu masuk masaknya masak itu, direbus semua, ya itu kasih sambal, sudah lah. Jadi pagi siang sore ini kebetulan ada istri sama anak saya, kebetulan anak saya belum lahir sih, istri saya juga jam 10 sudah lapar, ya karena gizinya tempe sama nasi gitu loh. Nah itulah, itu realita yang sudah saya hadapi. Nah terus gimana Ci? Dan kamu sudah jadi pelaku firman. Nah, jadi apa yang sudah kamu alami hari ini itu ya kamu sampaikan lagi di YHS Kasongan. Nah itulah, jadi kebaikan firman Tuhan atau kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan malam hari ini. Sengaja saya dapat instruksi dari Gembala Kasongan suruh membagikan ya. Jadi nanti gini apa, kita di sini ada yang masih remaja, masih sekolah, mungkin ada, boleh angkat tangan sekolah? Ya. Oke, nanti kita kasih 2 sesi ya, waktu mungkin 1,5 jam ya, kalau diperbolehkan. Oke, pertama kali dulu jalan gini, kami dari rombongan Palangkaraya ya, kita mempunyai roh penurut ya. Sekali lagi bahwa kita orang-orang dari Palangkaraya rohnya roh penurut. Penurutnya sama siapa? Ya sama siapa yang memberikan roh itu ya. Karena yang roh itu dari Yesus, kita pun juga menurut apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan ke kita. Jadi sehingga saat ini kita ada di Kasongan itu, yaitu kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku ya, marilah kita saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Jadi kalau rekan-rekan di Palangka itu mengasihi saudara di Kasongan, jadi kita benar-benar perbuatan kita ya harus datang dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Nah, terus seperti saya tadi ya, bahwa karena ada yang masih pelajar atau mungkin mahasiswa ataupun yang belum berumah tangga, jadi yang saya sampaikan dulu yaitu Anda pun juga menjadi seorang pelajar ya, harus mempunyai jiwa yang semangat dalam melayani Yesus. Karena ini saya saksikan dulu bahwa kita belajar pasti punya suatu cita-cita ya. Secara manusia semua pasti adik-adik punya ya cita-citanya ya. Menjadi seorang pegawai, seorang bidan atau seorang militer atau apa ya, boleh ya. Ya. Kita semua boleh punya cita-cita, tapi ingat, di saat saudara mempunyai cita-cita yang kuat ya, cita-cita yang sudah semangat sekali untuk mengejar cita-cita, tetapi kalau terjadi apa yang saudara cita-citakan ya, atau adik-adik semua citakan tidak tercapai, itu jangan putus asa dulu, jangan lari dari kenyataan, tidak ya. Jangan lari dari pelayanan, ya itu ya, tetap harus semangat. Itu jadi karena apa? Di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan dan pengharapan. Ya. Itu jelas harus diaminin, ya. Harus kita pegang teguh ya. Seperti saya dulu waktu SMA sudah mau selesai, saya kerjaan itu enggak, belajar itu nomor 2, kerjaan lari terus, ingin jadi karena seorang militer ya. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya umur belum cukup ya, dalam arti harus 18, saya lulus SMA nggak nyampe 18, 17 saya udah lulus SMA. Jadi saya tidak dapat masuk militer. Secara manusia down ya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya, sampai sekarang saya juga jualan pun perlengkapan. Ya, jadi akhirnya nyambung ya. Setelah 20 tahun kemudian, oh ternyata maksud Tuhan itu begini. Kamu nggak usah jadi tentara, nggak usah jadi polisi, tapi kamu yang menjualin
baju-baju mereka saja, ya. Itulah maksud Tuhan. Ternyata kalau saya pakai jadi polisi, jadi tentara, pangkatnya satu, ya. Satu biji. Kalau sekarang 5 pangkat, nggak apa-apa tak pakai. Asal jangan di luar toko aja ya. Kalau dalam toko mah nggak ngelarang gitu. Yang jadi polisi tadi ada ya, Polres Katingan. Ada ya? Oh, komandan. Ya, mungkin kita biasa komandan apa juga. Ya, itulah masih jelas semua ya tadi ya, bahwa rencana Tuhan itu sungguh indah, dan rencana Tuhan itu damai sejahtera. Oke, masih semangat semuanya? Amin ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Semangat itu harus ada salam komando. Ya. Jawab pertanyaan 1 kali dijawab 3 kali. Ya, ini semangat. Yang membawakan firman semangat, yang mendengarkan juga harus semangat ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Mantap ini ya. Nah, nanti besok tinggal pendidikan ke depan. Oke, terima kasih. Yang namanya Pak Ronald mana ya tadi? Oh, Bapak ya. Terima kasih. Dia tadi nanya, Pak, rancangannya apa? Wah, aku bilang, saya tuh gak ada rancangan, Pak, karena firman ini kan yang sudah hidup, Pak ya. Jadi ya nyampaikan apa adanya ya. Jadi saya tidak membohong-bohong. Jadi yang sampaikan malam hari ini yaitu kesuksesan ya di dalam Yesus Kristus. Nah, ini ganti yang sudah berkeluarga. Kalau tadi sudah anak-anak yang pelajar ya. Sekarang yang sudah berkeluarga, semuanya yang sudah punya usaha ataupun sudah bekerja, kita harus punya sukses di dalam Yesus. Kenapa kok sukses itu bisa di dalam Yesus? Ya, karena kalau kesuksesan tidak di dalam Yesus, ya, itu akan menambahkan kesengsaraan. Nah, Amsal 10 ayat 22, berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya, dan Dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Itulah yang namanya kesuksesan di dalam Yesus ya. Jadi sudah sukses, belakangnya itu tidak sengsara. Tapi kalau sukses di luar Yesus, enak, di belakangnya tidak enak ya. Itulah yang namanya sukses di dalam Yesus. Nah, terus sukses di dalam Yesus itu seperti apa? Ya. Ini yang harus poin-poinnya kita dengarkan malam hari ini ya. Pertama, kita harus punya kesetiaan terhadap Tuhan. Amin semuanya? Ya, semangat ya, setia dalam Tuhan. Ini baik pegawai negeri atau luar negeri sama, ya. Jangan merasa aku jadi pegawai negeri, santai aja lah. Tidak, meskipun tidak belum gajian Bu, tapi sama, harus setia di dalam Yesus ya kita semuanya. Amin. Nah, kenapa? Kalau kita setia dalam Yesus, ya, di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu begitu setia terhadap kita. Ya. Apa jadinya kalau kita itu setia, tapi Tuhan tidak setia sama kita? Ya. Wah, bisa bohong-bohongan aja nanti ya. Jadi dalam arti pengharapannya tidak ada ujungnya. Itulah nanti kalau Tuhan tidak setia. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu setia terhadap kita. Jadi pertama kali untuk kesuksesan itu harus setia terhadap Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebab begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bahwa Tuhan begitu setia terhadap kita, sehingga kita pun mempercayai secara iman. Ya, percaya terhadap Tuhan itu adalah ya, kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi bukti dari segala sesuatu yang dilihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1, itulah iman kita. Ya, percaya pada Yesus itu enggak secara fisik, wah enggak, tapi kita rasakan ya, ada kepastian dalam hidup kita. Juga di Roma 3 ayat 24 mengatakan, tetapi oleh anugerahnya mereka diselamatkan melalui penebusan di dalam Kristus Yesus ya. Kita ingat Roma 3 ayat 24. Mereka dibenarkan ya secara tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus ya. Itulah oleh anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus telah membenarkan kita secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Itu secara iman dulu ya. Jadi kita ulas dulu secara imannya. Dan kita juga mempercayai
Di bawah Yesus selalu memberikan rahmatnya, berkatnya setiap hari di dalam hidup kita. Amin semuanya. Amin. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Jadi kita percaya bangun tidur, Tuhan kami mengucap syukur, rahmat-Mu begitu besar, selalu baru tiap pagi. Jadi ada sesuatu yang harus kita rasakan. Makanya harus kita mengucap syukur, ya. Carilah alasan, jangan mencari yang kesalahan terus sehingga kita tidak bisa mengucap syukur, ya. Mulai besok ataupun setiap hari harus mengucap syukur. Amin. Siapa yang tidak mengucap syukur setiap hari? Nah, ini harus di push up nanti, ya. Ya itu ala militer, kalau nggak mengikuti peraturan, push up. Nah, itulah setia terhadap Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di saat kita ingin sukses di dalam pekerjaan kita, sukses di dalam keuangan kita. Yang kedua, apa yang kita kerjakan kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses secara dunia? Karena apa? Hidup kita itu kan tadi secara roh, yang pertama setia terhadap Tuhan. Cara yang kedua harus sukses secara daging atau sukses secara dunia. Jangan cuma kita main roh terus tidak sukses. Tadi beli di Pertamina kok tadi bayar pakai uang ya, tidak bayar pakai haleluya ya. Nah itulah. Jadi uang masih perlu, ya. Tetapi ingat, ini uang yang kita pakai nanti kalau kita merasa berkat begitu luar biasa kita terima, jangan sampai uang itu menjadi mamon, ya. Tapi nantilah itu kita bahas kemudian. Yang pasti yang kedua kalau diizinkan lagi kita membahas nanti tentang mamon apa itu kalau diizinkan lagi. Jadi yang kedua itu harus setia terhadap pekerjaan. Itulah. Jadi ingin sukses tadi, pekerjaan itu harus setia, tekun, ulet. Tidak ada ceritanya orang yang sukses tapi orangnya itu malas. Tidak ada, ya? Di Amsal 3 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian atau pengertian. Ya, Amsal 3 ayat 14 mengatakan, keuntungannya melebihi dari perak dan hasilnya melebihi daripada emas. Ya. Jadi setiap kita bekerja pun kita juga perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan, ya. Karena hikmat itu, kalau Raja Salomo itu hikmat itu panjang, ya. Hikmat itu keuntungannya lebih besar daripada perak, hasilnya lebih daripada emas. Itulah Raja Salomo sudah merasakan. Sehingga kalau kita bekerja itu ya perlu hikmat, dalam arti seandainya menjadi seorang swasta ataupun seorang pedagang, kita pun harus berhikmatnya begini. Oh, situasinya kasongnya itu seperti ini, ya, cuacanya panas. Tuhan, hikmat apa yang bisa aku perdagangkan di sini, ya, istilahnya. Itulah, masuk aja, setia terhadap pekerjaan. Dan juga di dalam bekerja itu banyak trik-trik, ya. Kebetulan kita juga ada sudah kursus cara marketing yang bagus, ya. Itulah. Jadi gimana kita melayani orang? Harus ramah. Pembeli adalah raja, itu benar. Kalau bagi orang swasta, ya, pegawai pemerintah pun juga sama saya rasa, ya. Jadi tamu itu harus kita hargai. Wah, gitu. Nanti kalau ada orang tamu datang kita cuekin bisa nggak jadi beli, ya. Kalau pedagang itu bahaya. Jadi kalau kita tidak dibeli, wah, untungnya berapa yang tertinggal. Itulah. Yang kedua tadi harus setia terhadap pekerjaan, ya. Jangan pas untung sedikit, wah kita, waduh gimana ini usahaku ini bisa nggak pas ini tadi berarti. Ada realita begitu, tapi tidak. Padahal di saat kita untung kecil, itu Tuhan melihat kesetiaan kita. Kamu mampu nggak bertahan? Hah? Karena Tuhan itu tahu, Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita kecepatan dikasih untung, takutnya kita nggak tahan, ya. Amin semuanya. Ya. Jadi Tuhan punya rencana yang bagus, yang tepat pada kita. Ya. Itu tahun saya sendiri juga tahun 2001 dagang, ya. Kebetulan kemana-mana naik rodanya saya 2 gitu loh.
sampai 2006 baru dapat 2 roda lagi jadi 4 roda. Itu ya. Itu Tuhan tahu kalau kecepatan baru buka toko langsung punya mobil, punya ini, woi, takutnya roh kesombongan yang datang. Karena Amsal 16 ayat 18 mengatakan kan, roh kesombongan itu mendahului kejatuhan. Ya. Itulah, jadi jangan sampai kita semua itu menjadi seorang yang oke. Itu puji Tuhan ya. Yang kedua tadi setia terhadap pekerjaan. Yang ketiga, apa yang menjadi kesuksesan di dalam kita bekerja atau berusaha? Mungkin sambil dipikir semuanya, yaitu setia terhadap family, bahasa Inggris ya, keluarga. Sedikit-sedikit boleh Pak ya. Nah, ini Pak Agus ini juga dulu pemain bahasa Inggris ya. Jadi kita pun punya keluarga harus setia. Kenapa di Kejadian 2 ayat 18 mengatakan Yahweh Elohim berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang menjadi pasangannya. Jadi istri kita itu menjadi penolong. Itu yang realita yang ini ya, yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kitabnya, bahwa kita harus setia terhadap keluarga. Karena setiap permasalahan juga, kalau keluarga kuat pasti masalah itu bisa dilalui. Bukan berarti kita lari dari masalah, bukan ya. Masalah tetap dihadapin, tapi kita semakin kuat kalau ada keluarga yang menjadi seorang penolong ya. Jadi kalaupun bentrok suami istri wajar. Kalau ada suami istri berkeluarga nggak pernah bentrok, berarti tidak berkeluarga. Itu aja ya. Nggak ada ceritanya sampai sekarang yang suami istri yang nggak pernah keluarga. Ada Pak di Kasangan yang nggak pernah kelahi, ada Pak? Nggak ada kan ya? Semua pasti pernah kelahi ya. Boleh kelahi boleh, tapi jangan lama-lama, sebentar ya. Jadi bagaikan tidur tanpa mimpi, itu nggak enak kan? Jadi kalau kelahi sedikit-sedikit nggak apalah ya. Itulah ya, harus setia terhadap keluarga. Amin semuanya. Amin. Yang keempat, nah ini sudah 4 aja lah, gak usah lama-lama ya nanti. Yang keempat harus setia terhadap apa? Menabur. Nah, setia terhadap kegiatan sosial. Ya. Kalau kita ingin sukses, ingin berkati lebih itu ya tidak ada kata lain. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, ya, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti tabur tuai. Ya. Kalau masih hidup kita hidup di dalam daging, berarti daging itu berada masih di bumi, dan itu berarti tabur tuai masih berlaku. Terus kalau nggak nabur gimana? Ya Tuhan tetap berkati. Ya. Itulah, bukan berarti Tuhan nggak mau berkati, cuma nggak tahu porsinya seberapa ya, ya kamu ya. Itu tetap berkati ya. Ishak pun di Kejadian 26 ayat 12 mengatakan, maka Ishak pun menabur di tanah itu, dan pada tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya, benar ya? Ya, oh benar. Berarti kan bukan kata-kata saya kan, kata-kata firman Tuhan gitu loh. Ishak pun menabur juga kan? Itulah, selama ini hal menabur itu tidak bisa hanya dengan kata-kata, harus kita latih ya. Nah, setuju semuanya? Amin ya, setuju ya? Ya udah, berarti kita laksanakan, kita kerjakan. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan saja, tapi kita praktekkan. Ya. Untuk menabur yang besar tidak kadang berat, tapi harus kita latih dari yang kecil. Hah? Itulah firman Tuhan malam hari ini. Tidak panjang lebar, tetapi kembali kita simpulkan, kita mengingat kesuksesan di dalam Kristus. Yang pertama yaitu kita harus setia terhadap Tuhan ya. Ingat, jangan pas agak ini dikit
nanti tidak ibadah, jangan ya. Kita harus sukses ya, harus setia di dalam Tuhan. Yang kedua, harus setia terhadap pekerjaan. Ya, ingat semua. Nah, ini adiknya masuk sekolah ya, nggak bagus. Harus setia terhadap pekerjaan. Ya. Yang ketiga, setia terhadap keluarga. Wah, ini nilainya sudah B, belum A. A-nya karena kita yang keempat apa? Setia terhadap menabur, tabur tuai. Nah, Ibu Bidan ya. Ibu Bidan tahu ya, itu berarti 4 ini ya. Udah malam hari ini. Itulah ilmu suksesan yang bukan orang lain ini ya. Bukan kata siapa, tapi itulah yang sudah secara pribadi saya juga sudah melaksanakan dan merasakan bahwa di saat kita berat, di saat kita menghadapi segala sesuatu, kita tahu bahwa Tuhan pun juga berikan kesuksesan, Tuhan pun juga berikan kekuatan ya. Amin semuanya. Ya. Saya rasa cukup sekian, biarlah firman malam hari ini firman yang cukup jelas ya. Kita bisa kita rasakan dan saya percaya bahwa musik bisa main ya, silakan. Ya. Biarlah jemaat di Kasongan juga bisa merasakan damai sejahtera, bisa merasakan sukacita ya. Kalaupun secara rohani semua sudah diberkati, secara jasmani pun juga harus sukses karena masih di dalam tubuh kita. Itu. Sehingga di dalam Matius 6 ayat 25 mengatakan ya, itulah sebabnya aku berkata kepadamu, ataupun Yesus berkata kepada kita ya, janganlah kamu khawatir terhadap hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum ya, terhadap tubuhmu, apa yang akan kamu pakai ya. Bukankah hidup lebih utama daripada makanan dan tubuh lebih utama daripada pakaian? Itulah firman Tuhan jelas. Jangan kita khawatir. Mari kita bangkit berdiri ya. Dan kita tahu di Matius 6 ya, ayat 26, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak memasukkan ke dalam lumbung, tetapi Tuhan pun juga pelihara ya. Apalagi kita yang hidup kita lebih berharga dari burung, kita pun pasti Tuhan Yesus pelihara. Amin semuanya. Jangan khawatir, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur dan kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri boleh memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah jemaat di Kasongan malam hari ini juga boleh terima berkat hidup mereka secara roh. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, dan secara tubuh mereka pun juga sukses diberkati di dalam pekerjaan, di dalam studinya. Tuhan pun juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang sudah menerima berkat Tuhan dan mempercayai kebenaran firman Tuhan malam hari ini, di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, bersama katakan amin.